selamat sore. Perkenalkan, saya selaku guru fisika SMA AS Al-Azhar, Ibu Wida Aulia Rahma, akan memberikan video pembelajaran untuk minggu ini. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Senang ya, semangat untuk hari ini. Baik, untuk perjumpaan kita kali ini, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Mari, silakan. Teman duduk, siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Amin. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu mau mengecek kebersihan kelas maupun kedisiplinan. Nah, mohon semuanya berdiri. Oke, baik sekali ya untuk perjumpaan kita hari ini sangat bagus. Kerapian kalian, kebersihan kelas juga baik sekali. Silakan duduk kembali. Untuk hari ini Ibu akan mengecek siapa saja yang tidak hadir atau yang hadir di hari ini ya. Ahmad Yafi Muzaki. Sakit apa ya? Panas. Ya semoga ya dia cepat sembuh, bisa mengikuti kegiatan Ibu ya dalam materi berikutnya. Alif Tajudin, Aris Juliarta, Cica Imelda, Farihatul Aulia Dewi, Husniatul Ilmi, Nur Rohim Ariza, Nurul Komalia. Untuk pertemuan kali ini, Ibu sangat senang sekali kalian juga bisa hadir di pelajaran Ibu kali ini ya, dimana pelajaran ini nanti kita akan membahas secara tuntas dan supaya lebih jelas mengenai keadaan dalam atau kehidupan di lingkungan sekitar. Untuk itu Ibu ingin tahu kesiapan kalian dengan pelajaran Ibu hari ini. Al-Azhar Selalu di hati. Fisika kita punya selalu bisa. Oke, kita lakukan semacam itu. Fisika Kita punya selalu bisa. baik, terima kasih ya. Aplaus buat kita semua. Di sini ada beberapa bagan. Nah, untuk apa sih Bu pembelajaran hari ini? Di sini pembelajaran yang pertama, peserta didik atau siswa semacam kalian ini mampu mengukur suhu suatu benda dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat mengkonversi besaran suhu dari satuan suhu ke satuan lainnya. Maksudnya apa Bu? Coba kalau kita perhatikan. Pernah enggak kalian kalau misalnya, Bu, aku loh Bu ada sakit panas, Bu, aku loh Bu kondisi badan tidak enak, kan semacam itu. Nah, kalau kamu melihat itu pernyataan apa? Derajat Celcius. Kalau di luar negeri, terutama Amerika Serikat, tidak. Dia menggunakan derajat Fahrenheit. Beda lagi ya. Nah, untuk berikutnya, sekarang Ibu mau tanya kalian, nah, bagaimana keadaan badan kalian saat ini setelah istirahat? Soalnya tadi ada pembelajaran dari Bu Ima Rosita, pelajaran matematika tentang apa tadi? Oh, barisan aritmatika. Oke, sekarang kan dari luar, kemudian kalian masuk ruangan ini untuk mengikuti pelajaran Ibu yang kedua ya. Nah, bagaimana keadaan badan kalian saat ini? Panas atau dingin? Panas ya, karena perbedaan suhu juga. Kira-kira dulu sekali waktu SMP, sekarang ke SMA, apa nama alat ukur kita? Good job ya, bagus sekali. Nah, berikutnya. Nah, di sini Ibu memiliki ada 4 poin di sini. Ibu, apa yang kalian rasakan ketika memegang 4 gelas, tapi satu per satu? Yang pertama, ada gelas kaca berisi air es. Terasa bagaimana kalau kalian sentuh? Dingin. Nah, dingin sekali. Gelas kaca kosong di atas meja.
tanpa ada isi? Ringan, oke, ringan tanpa beban, tanpa ada isinya, ya kan? Gelas kaca berisi air mendidih. Nah, disitulah gelas itu tadi kalian bisa merasakan kondisi dari suhu kita. Tapi belum tentu suhu kita ini akurat atau tidak. Nah, yang terakhir, gelas kaca berisi air panas yang sudah didiamkan beberapa saat. Hangat kuku. Hangat kuku itu gimana? Panas banget juga enggak. Terlalu hangat dingin enggak. Awet gitu ya, istilahnya cuma sedang-sedang saja. Oke. Nah, Ibu memiliki soal pretest. Silakan buku tulis kalian dibuka. Di sini ada soal pretest. Amatilah termometer suhu pada suhu badan berikut. Pada suhu badan berikut itu amatilah. Kenapa sih? Nah, termometer demam menyempit di bagian bawah. Ada yang bisa? Oh, bisa. Oke, Aris. Ibu kasih poin ya, karena Ibu ingin, mohon maaf, setiap pertemuan Ibu ingin memberikan poin kepada kalian. Jika poinnya baik, Ibu langsung berikan 10 poin. Jika, mohon maaf, ada yang mengurangi sedikit gitu, saya kurangi poinnya. Begitu ya, saya ulangi. Mengapa termometer demam menyempit di bagian bawah? Kalau pakai air biasa tidak bisa menyerap panas, Bu. Kalau pakai air biasa tidak dapat menyerap panas ya. Oh ya, bolehlah, itu boleh ya. Oke, itu kita simpan dulu. Ibu tidak mau membahas dulu. Kita nanti ambil kesimpulannya ya. Pertanyaan yang kedua, yang lain juga ya. Jangan Aris juga, yang kedua. Untuk mengisi tabung pipa kaca pada termometer digunakan raksa. Mengapa sih pada termometer itu kok tidak menggunakan air, kok pakai raksa? Ayo, siapa yang bisa? Saya, Bu. Oh Lala, oke sayang. Lala? Bila diisi air pada dinding kaca termometer suhu, airnya akan menempel dan tidak akurat, Bu, untuk pengukurannya. Kalau tidak akurat begitu ya. Nah, kalau tidak akurat itu kenapa? Karena airnya nempel di kaca. Cari di situ. Kira-kira kenapa sih? Nah, coba kalian berpikir. Ibu punya 2 soal ini saja. Coba kalian pikirkan di situ. Saya memberikan masukan untuk pertama itu dibuat menyempit. Nah, pada termometer kenapa sih itu dibuat menyempit? Agar rasa tidak cepat turun secara optimal. Karena kenapa? Nanti pengukurannya itu biar lebih akurat dan lebih detail kalau menggunakan raksa. Tapi kalau menggunakan air, oh tidak, dia akan menempel dan membekas. Ibu memiliki LKPD maupun bahan ajar di mana nanti kalian mengerjakannya nanti menggunakan ini. Ibu akan siapkan juga ke kalian. Akan tetapi sebelum itu, nah, kalian bentuk kelompok terlebih dahulu dengan nama yang sudah saya cantumkan di atas ini. Di depan layar ini silahkan kalian membentuk kelompok sesuai nama yang saya cantumkan. Kalian perhatikan video atau tayangan berikut ini. Di sini Ibu akan menayangkan bagaimana cara mengkonversi suhu, bagaimana cara membaca termometer. Intinya, kalau 0 derajat Celcius pada termometer, ini tadi saya cek juga. Nah, derajat Celcius
maupun derajat Fahrenheit. Kalau pada termometer derajat Celcius itu kita ambil 0. Tapi kalau Fahrenheit tidak, dia menggunakan 32 derajat Fahrenheit. Nah, tadi semacam itu. Sekarang perhatikan LKPD kalian. LKPD yang dengan ini teman berbeda peserta didik. Di situ ada tujuan pembelajaran menjelaskan pengertian suhu dan termometer. Yang kedua menjelaskan pengertian dan penggunaan macam alat-alat suhu. Ya, menghitung konversi suhu antara skala Celcius, Fahrenheit maupun Kelvin. Orientasi pada suhu kalor di LKPD kalian banyak, ya. Kemudian setelah itu kalian pahami dan kalian cermati. Nah, di sini ada merumuskan hipotesis. Dan silakan kalian kerjakan sesuai pernyataan di LKPD kalian. Apa sih yang saya nilai hari ini? Satu, saya nilai kelompok kalian. Yang kedua, nilai individu. Yang ketiga, kalian nanti waktu mempresentasikan di depan, Ibu juga melihat bagaimana siswa itu menyampaikan dengan jelas dan tegas. Ada lembar eksplorasi di sini. Nah, ini sisipkan nak jawaban kalian itu tadi yang sudah kalian kerjakan menggunakan grafik. Di situ kan ada 0 derajat Celcius sama dengan 32 derajat Fahrenheit. Nah, itu kan kamu ya penggaris ini. Nah, kamu buat penggaris yang rapi. Nah, seperti kelompoknya Mbak Ilmi tadi. Kelompok yang mau bersedia dulu sebelum Ibu tunjuk siapa? Oh, pingin Ilmi. Oke, pinter. Kelompok 1 dulu. Nah, berani. Ibu nanti kasih nilai soalnya. Nah, di sini Ibu tak ingin tahu presentasinya. Nanti Ibu juga memiliki bintang di sini. Bintang ini fungsinya untuk kelompok kalian. Banyaknya bintang Ibu nilai di situ ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Musliatul Ilmi dari kelompok 1 yang akan menjadi moderator dalam diskusi soal LKPD, konversi suhu dan termometer. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Riris Fatulis Batun sebagai notulen, Sena Sabdaningsi sebagai narasumber pertama, dan Nurrahim Aliza Setiawan sebagai narasumber kedua. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada narasumber pertama untuk menyampaikan hasil diskusi. Suhu dan termometer menentukan suhu suatu benda dengan cara mengukurnya menggunakan alat yang disebut termometer. Terdapat berbagai macam jenis termometer tergantung penggunaannya. Jawaban dari kelompok kami yang pertama, termometer laksa. Cara belajarnya, menaikkan air laksa yang ada di dalam tabung dengan menaikkan suhu air laksa yang akan mengalir. Bagaimana cara mengkonversi antara dua skala suhu yang berbeda? Pertama, dengan mengurangi suhu Fahrenheit yang bernilai 32, karena titik beku derajat atau Fahrenheit adalah 32 dan titik beku Celcius adalah 0 derajat.
Ini adalah gambar grafik hasil analisis kami. Apa ada pertanyaan atau penyanggahan dari kelompoknya Mbak Ilmi mengenai hasil pengerjaannya tadi atau hasil presentasinya? Ada yang ditanya? Tidak. Oh tidak, bagus. Kalau begitu silakan Mbak Ilmi dilanjutkan. Tidak ada pertanyaan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator meminta maaf bila ada salah kata dari awal sampai akhir. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator yang dari kelompok 3 yang akan menjelaskan konversi suhu dan termometer. Kalau terjadi Yang sebelah sana tadi siapa ya namanya? Oh, nah yang itu kelompok paling ujung. Oh, Mbak Windy. Ya. Bagaimana cara mengonversi antara dua skala suhu yang berbeda dengan mengurangi suhu berhead? Terus Mbak Windy saya ngasih masukan juga ya nak. Kamu tulis skala suhunya ya nak. Minta tolong dieksplorasi itu di LKPD-nya tadi. Kalau tidak salah yang berwarna merah muda tadi. Nah ini. Ini ditulis kolom ini saja. Tulis di sini. Saya gitu nih. Baru Mbak Windy tulis di kelompok 2 di sininya gitu ya. Video tadi ya pembelajarannya tinggal kita mengobservasikan ya. Silakan dilanjut nak untuk kelompok 3. Baik, sekian dari saya. Apakah ada pertanyaan? Yang lain silakan dijawab. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah pengerjaan dari kelompok kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang konversi suhu dan termometer. Saya akan menjelaskan apa itu termometer. Termometer Yang lain mohon diperhatikan ya nak ya. biasanya dengan menaikkan air raksa yang ada di dalam tabung dengan kenaikan suhu, air raksa akan menguat sehingga bergerak ke atas. Kegunaannya tidak banyak digunakan karena rawan pecah dan berbahaya. Iya betul sekali. Termometer digital cara kerjanya dengan sinyal atau alat sensor yang dapat menghasilkan sinyal listrik sesuai dengan perubahan suhu yang dideteksinya. Bagaimana cara Nah, pintar. mengkonversi antara dua skala suhu yang berbeda? Skala Fahrenheit dan Celsius dimulai pada angka yang berbeda, di mana 0 derajat adalah titik beku Celsius, sedangkan Fahrenheit 32 derajat. Dengan mengurangi suhu Fahrenheit yang bernilai 32 derajat. Demikian presentasi dari kami dari kelompok 4. Bila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosalia Auliarisma dari kelompok 2 yang akan menjadi moderator dalam diskusi tentang LKPD konversi suhu dan termometer. Suhu dan alat gelas merupakan salah satu benda yang setiap hari kita pakai di rumah, terutama untuk minum.
berbeda-beda seperti kopi yang terasa panas, teh hangat yang terasa hangat, air putih yang cenderung agak dingin, dan es sirup yang terasa dingin. Suatu benda termasuk gelas akan terasa panas atau dingin kalau yang diterima oleh benda tersebut. Bagaimana cara konversi antara dua skala suhu yang berbeda? Dengan mengurangi suhu Fahrenheit yang bernilai 32 karena tidak Yang lain tolong ya, jangan ramai sendiri, ada temannya presentasi. dan titik beku Celcius adalah 0 derajat. Skala Fahrenheit dan Celcius dimulai pada angka yang berbeda, di mana 0 derajat adalah titik beku Celcius, sedangkan Fahrenheit 32 derajat. Oh ya, baik. Dari kelompoknya siapa ini? Kelompoknya Mbak Lala ini kelompok berapa? 4. Bagus sekali kelompoknya Mbak Lala. Ini tadi Mbak Lala panggil-panggil Bu Wida. Ini tanya ini apa ini? Bagaimana rumus grafik linear? Persamaan Y sama dengan M dikali dalam kurung X dikurangi Z plus E dengan M adalah gradian yang didapat dari hasil selisih nilai dua titik pada suhu Y atau delta Y. Skala suhu yang dicari dibagi oleh selisih dua titik pada suhu X atau delta X. Skala suhu yang diketahui. Nah, bagus sekali ya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum memasuki situ dulu nak ya, memasuki tadi. Apa sih Bu intinya dari pembelajaran hari ini? Sebelum Bu Ida menyimpulkan, kalian mengerti tentang apa nak? Suhu, pinter, Mas Ariel pinter. Oke, saya kasih poin sesuai janjinya Bu Wida. Itu tadi kesimpulannya bahwa pada percobaan kalian, kenapa saya suruh kasih grafik, suruh kasih ini. Di depan kalian ini, nah ada termometer, nah macam-macam. Nah ini saya keluarkan dari tempatnya ini. Nah ini macam-macam ini sayang. Nah tapi setiap ujungnya, nah ujung termometer ini, nah semacam ini ya ini, bawa ini, nah ini. Ujungnya selalu berwarna merah. Apa ini di dalamnya? Raksa. Nah ini kalau raksa, ini namanya termometer ruangan sayang. Yang saya pegang itu termometer ruangan. Berarti ruangan ini kisarannya berapa Bu? Kok panas sekali? Nah itu dilihat dari sini. Sedangkan ini adalah termometer suhu. Suhu apa Bu? Yang kalian biasanya dulu di SMP, air mendidih pinter, Mbak Yulia sama Mbak Dewi. Air apa? Air es atau air dingin pinter. Berarti pembelajaran hari ini tuh kesimpulannya bahwasanya kalian mengerti mengenai suhu nak. Terus mengkonversi suhu itu bagaimana itu biar tahu. Nah grafik yang ada di sini itu apa sih Bu? Ini untuk menunjukkan bagaimana pengukuran suhu. Nah ini saya lihat grafiknya alhamdulillah betul semuanya. Nah maksudnya apa sih Bu grafik itu? Untuk mengetahui saja nak Celcius dengan Fahrenheit. Nah karena kenapa? Celcius maupun Fahrenheit itu sebenarnya ukurannya sama. Cuma nah titik beku maupun titik tinggi, titik bekunya maupun titik panasnya derajat tadi berbeda. Sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini atau ini kalian kerjakan evaluasi di LKPD. Ada 2 soal di situ. Nomor berapa itu yang di LKPD soal evaluasi. Silakan kerjakan di buku tulis kalian. Oke, sudah semua. Silakan bukunya dikemasi semuanya. Nah, akan tetapi sambil itu mengemasi,
Di sini ibu ingin kalian menyiapkan handphone kalian, HP, untuk mengisi refleksi peserta didik. Maksudnya apa sih, Bu? Aku, Bu Wida, ini juga ingin dong dinilai pelajarannya menyenangkan atau tidak, atau bagaimana. Tinggal barcode saja. Nah, tinggal barcode. Jadi Bu Wida ingin kalian mengkritik. Nah, jadi pembelajaran berikutnya biar Bu Wida bisa lebih maksimal. Untuk kelompoknya Mas Aril saya kasih 2 bintang ya. Kenapa? Tadi saya lihat konsekuen dalam pengerjaan. Nah, terus yang kedua kedisiplinan. Nah, yang kelompok kedua ya, kelompok berapa Mbak Nurul? 3. Kelompok 3 ini juga sama 2, karena tadi kalian juga memberikan penjelasan juga cukup baik. Saya lihat kelompok ini sangat terarah sekali ya, penjelasannya enggak apa-apa, tadi ada kegugupan. Saya kasih 3 bintang di sini. Nah, untuk kelompoknya Mas Alif saya kasih 2 bintang ya. Nah, sama dengan kelompoknya Mas Aril. Burung dara, burung cendrawasih. Asik, oke. Cari dulu di Papua. Cukup sekian. Nah, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Baik. Baik, untuk itu dimohon ketua kelas menutup perjumpaan pembelajaran hari ini. Ayo. Tempat duduk, siap, gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, saya akhiri. Bunda mohon maaf, sampai bertemu di lain hari. Saya akhiri juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.